Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Fathaluddin Sugandi dengan NIM F04250339. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap PT Unilever Tbk dengan judul analisis laporan keuangan untuk periode 2024-2025. Untuk slide pertama kita akan menganalisis rasio likuiditas. Ini digunakan untuk mengukur seberapa lancar perusahaan itu untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Untuk current ratio sendiri di sini dari 2024 tertulis 0,45 kali, sedangkan untuk 2025 naik menjadi 0,74 kali. Dan quick ratio 2024 yang awalnya 0,23 kali naik menjadi 0,57 kali. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun masih di bawah standar, yaitu idealnya 1,0, namun mencoba memperbaiki likuiditas mereka menjadi lebih baik. Untuk slide kedua, yaitu analisis rasio profitabilitas. Ini untuk mengukur seberapa efisien perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Yang pertama, kita analisis net profit margin yang bisa disingkat NPM. Ini untuk mengukur seberapa besar keuntungan bersih yang benar-benar tersisa dari setiap penjualan. Untuk dari 2024 sendiri yang awalnya 11% menjadi 23% di 2025. Dan yang kedua yaitu ada return of asset di sini. Ini untuk menggambarkan seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Ini awalnya di 2024 tertulis 20%, naik di 2025 menjadi 38,17%. Semakin tinggi angkanya berarti di sini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset keseluruhannya menjadi semakin baik. Dan yang poin ketiga di sini ada return of equity. Ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang mereka tanamkan di PT Unilever Tbk. Dari 2024 sendiri yaitu 156,74% menjadi di 2025 170,75%. Bisa lihat di sini dari grafiknya juga terdapat kenaikan secara terus-menerus dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Untuk di slide berikutnya yaitu rasio solvabilitas. Digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang yang mendanainya untuk menjadi aset. Poin pertama di sini ada debt to equity ratio yang bisa disingkat DER. Di 2024 sendiri yaitu 6,47 kali, yang mana cukup tinggi di sini. Lalu di 2025 turun menjadi 3,47 kali. Ini turun kurang lebih setengahnya. Ini menandakan bahwa penurunan rasio utang di PT Unilever Tbk berkurang menjadi semakin sehat. Untuk poin kedua sendiri yaitu ada debt ratio di sini. Debt ratio itu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ini sedikit berbeda dengan debt equity ratio. Ini fokusnya kepada seluruh aset, bukan hanya modal seperti DER. Di 2024 tertulis 86,61% dan di 2025 menurun menjadi 77,64%. Untuk analisis dari kedua poin di atas dapat ditarik bahwa perusahaan semakin tidak bergantung pada hutang. Meski masih lumayan tinggi di angka 77,64%, ini menunjukkan adanya tren penurunan positif bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk slide selanjutnya sendiri di sini ada rasio aktivitas untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Ada poin pertama di sini ada inventory turnover. Yang pertama di 2024 tertulis 17,63 kali dan di 2025 17,78 kali. Ini digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat persediaan barang dijual dan diganti kembali. Sehingga semakin tinggi angkanya maka semakin efisien perputaran barang itu sendiri. Yang mana berarti
ada kenaikan dari 2024 ke 2025. PT Unilever Indonesia Tbk semakin efisien menggunakan memutar persediaan maksud saya. Lalu untuk poin kedua sendiri di sini ada total asset turnover. Di sini untuk digunakan untuk menilai seberapa efektif semua aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Di 2024 tertulis 1,91% dan di 2025 tertulis 160 kali. Ini menunjukkan adanya tren penurunan walau tidak begitu signifikan. Dan untuk selanjutnya ada fixed asset turnover. Di 2024 sendiri tertulis sekitar 3,29 kali, sedangkan di 2025 naik menjadi 4,47 kali. Ini berfokus pada aset tetap seperti mesin, gedung, dan bangunan. Apakah mereka benar-benar produktif dalam menghasilkan keuntungan? Yang bisa dilihat dari kedua angka di sini terdapat kenaikan positif, walaupun tidak begitu signifikan. Untuk kesimpulannya sendiri dari poin-poin di atas, yang pertama dari aspek profitabilitas ini terdapat kenaikan juga positif. NPM dari 11% menjadi 23,92%, ROA dari 20,99 menjadi 38,17. Ini berarti UNVR semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan dan asetnya. Untuk dari segi likuiditas ini juga membaik juga. Kurang rasio naik dari 0,45 kali menjadi 0,74 kali, walaupun masih di bawah standar ideal yaitu 1,0. Tapi ini menunjukkan adanya kenaikan tren positif di PT Unilever Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban jangka pendek mereka. Dan dari segi solvabilitas juga membaik. Debt to equity ratio turun dari 6,47%, hampir setengahnya menjadi 3,47%. Ini menandakan bahwa ketergantungan pada utang berkurang yang sangat signifikan. Struktur modal bergerak ke arah yang lebih sehat. Dan untuk poin terakhir di sini ada total asset turnover. Ini walaupun menurun tipis dari 1,91 menjadi 1,60 karena total aset bertambah lebih cepat daripada penjualan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.